Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan tapi Anda ambil yang di bawahnya saja karena ini sedikit berkaitan. Bagaimana dengan orang yang dulunya pernah melakukan dosa besar, lalu ia menyesal dan taubatan nasuha dengan senantiasa memperbaiki dirinya, lalu ia menjadi orang yang benar ataupun yang soleh. Apakah dia sama sekali tidak masuk neraka dengan dosanya yang telah lalu? Subhanallah jamaah. Abu Bakar Siddiq ketika turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka orang itulah yang akan mendapatkan rasa aman pada hari kiamat, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Abu Bakar ketika turun ayat itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Siapa yang enggak berbuat dosa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakar, ama sami'ta qaulal abdi salih?" Apa kau enggak dengar perkataan hamba yang soleh Luqman Al-Hakim ketika dia mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah syirik. Dosa yang tidak diampuni itu dosa syirik. Semua dosa selain syirik ada harapan diampuni. Sampai Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan dosa hampir sepenuh bumi ini, dosanya hampir sepenuh bumi ini, tapi kau datang tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, aku akan datangkan dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Tapi kita perlu tahu, apakah taubat kita diterima sama Allah apa tidak? Dia mengatakan, anak udah bertobat, taubatan nasuha. Nah, mudah-mudahan taubatan nasuha. Tapi diterima enggak taubat? Seorang yang beriman itu hidup di antara harap-harap cemas, antara bainal khauf war raja. Dia senantiasa cemas. Oleh karena itu selesai sholat kita baca apa? Astaghfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah. Karena kita cemas, jangan-jangan nih tadi sholatnya nggak diterima. Kita terus cemas, tapi kita juga berharap. Kita harus husnudzon sama Allah. Intinya husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Mungkin tobat ana belum sempurna. Kalau Allah sih maha pengampun, Allah maha menerima taubat hambanya, mungkin ananya. Dengan cara seperti itu insya Allah mudah-mudahan kita hidup terus sampai mati dalam kondisi istiqamah. Karena yang penting itu bukan prosesnya dalam Islam, yang penting itu penutupnya. Maka Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Kalau orang selama proses itu beriman, sholat, masya Allah, matinya kafir, habis semuanya. Tapi proses itu sebenarnya mengantarkan kepada husnul khotimah. Kalau kita dalam proses ini baik, kembali kepada Allah, insya Allah husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu nggak bisa kita pikir nanti anak insya Allah kalau mati akan mengucapkan la ilaha illallah. Banyak orang yang mati dia kepalanya goyang-goyang seperti mendengarkan musik. Karena selama hidupnya dia tidak pernah ngaji, tidak pernah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.